Hai, mau belajar Blender? Kamu di tempat yang benar. Saya pelatih kalian, Argo Sumarwoto. Di sesi ini, kita akan bikin angklungnya supaya kelihatan lebih nyata dan lebih organik. Soalnya kalau kita lihat sekarang, bentuknya itu lebih kayak miniatur, jadi kayak mainan. Kita nggak mau itu. Jadi nanti kita akan berikan dia gradasi dan variasi warna. Yuk kita mulai. Kita sekarang ada di object mode dan seperti yang kita lihat angklungnya kelihatan seperti mainan Lego dan juga karena ada sebabnya ada di shading mode ya. Kalau kita misalnya ke rendering mode sudah kelihatan ada warnanya, tapi tetap aja Lego. Untuk proses cat kita harus ke texture paint. Ini ada opsinya di atas. Tapi sebelum kita klik di sini, kita akan memilih bagian yang akan kita cat dulu. Terserah mau yang di base atau mau yang bagian tabungnya. Buat sekarang, kita akan pilih yang bagian tabungnya aja. Baru kita akan ke texture paint. Di sini sudah terlihat ada dua bagian. Bisa kerasa agak aneh, tapi anggap aja ini seperti ada kanvas dua dimensi dan tiga dimensi. Yang di sebelah sini adalah yang kanvas yang tiga dimensi. Saya akan zoom in sedikit sebentar. Dan yang di sini adalah kanvas yang dua dimensi. Yang di sebelah kiri ini adalah mode image editor. Jadi kalau kita ke atas sebelah kiri, yang di sebelah sini, kalau misalnya kalian masih belum ada ya, image editor. Jadi seperti yang kanvas datar, kalau sebelahnya itu pilih opsi paint. Jadi sebelahnya kan masih ada view ya. Di sini opsinya ada view, paint, mask. Kita mau pilih yang paint. Kalau yang di sebelah kanan, ini masih view 3D port, seperti kalau kita klik di atas ini. Dan sebelah kanannya yang kita mau itu adalah texture paint, ada paling di bawah. Nah, untuk mengerjakan sebelah kiri atau sebelah kanan yang dua dimensi atau tiga dimensi, ini bisa dikontrol di tengah sini. Seperti yang sudah saya ajarkan sama kalian, view-nya tuh sama ya, kalau misalnya di sebelah kanan untuk yang 3D, zoom in, zoom out, ini juga bisa ngontrolnya. Nah, kalau untuk dari sebelah kiri, untuk yang di bagian dua dimensinya, ngontrolnya itu juga sama. Oke, jadi kalau misalnya mau zoom in, sama. Nah, kalau untuk mau menggerakkan juga, tinggal dipencet aja. Nah, bagaimana menjelaskan antara keduanya yang versi dua dimensi dan tiga dimensi? Itu anggap aja kalau misalnya kamu memiliki sebuah permen. Kamu misalnya beli permen dan bungkusnya itu bisa dibuka. Nah, bungkusnya kalau dibuka datar dan diserika, contohnya diratain lah sama tangan kalian ya, itu bentuknya itu akan seperti jadi kanvas yang dua dimensi ini. Makanya itu akan bisa agak membingungkan, tapi kita butuh juga mengetahui bentuknya itu gimana kalau misalnya datar dan bentuknya itu seperti apa kalau misalnya tiga dimensi. Untuk saya pribadi, saya masuk ke keduanya. Awal-awalnya saya biasanya ke yang datarnya dulu. Baru setelah selesai, nanti akan bolak-balik antara tiga dimensi dan dua dimensi. Toh nanti akhirnya kita akan ngerender di 3D, ya, bukan di dua dimensinya. Oke, saya akan zoom in dulu ke yang 3D supaya kelihatan jelas ya. Nah, untuk yang di sebelah kirinya, untuk di sebelah bagian dua dimensinya, kita akan klik New, kasih nama aja tabung besar. Oke, dan ini sudah ada. Sekarang kalian sudah bisa melihat ya kalau tabung besarnya ini kok warnanya kok ungu ya, kenapa? Nah, jadi kalau dari Blendernya sendiri, objeknya itu tuh lagi mencari sebenarnya. Dia tuh lagi mencari ini tuh mau dikoneksinya kemana, karena masih belum bisa terbaca. Jadi itu yang kita akan bantu. Kita akan ke Material Property, yang dari bambu dasar ini kita akan hilangkan, jadi kita akan create yang baru. Nah, dari sini, dari Base Color, kita akan pilih yang namanya Image texture. Nah, dari image texture, kita pilih di bawah sini, kita akan link tadi yang barusan kita buat, namanya itu adalah tabung besar. Nah, sekarang sudah ke link antara keduanya, karena kita bisa mulai untuk ngecat. Yang saya mau lakukan sekarang adalah untuk memilih warnanya ya. Ini saya besarin dulu supaya bisa kelihatan. Nah, di sini opsinya tuh bervariasi ya, dari radius, strength warnanya, color palette. Kita akan pilih aja dulu warnanya di sebelah sini. Kira-kira coklat di sebelah sini lah. Oke, kita akan gelapkan. Nah, radiusnya mau saya besarkan karena ini emang warna dasar dulu. Jadi saya akan tingkatkan radiusnya. Ini terlalu besar tapi nggak apa-apa. Buat dasar masih nggak apa-apa, masih aman dia. Nah, seperti kelihatan di sebelah kirinya itu warnanya sudah berubah. Kita mau bikin agak lebih terang sedikit, silakan aja. Di sini juga jangan lupa untuk diberikan nama. Saya akan berikan nama tabung besar. Texture. Nah, dari sini saya bisa juga kasih warna yang agak berbeda. Contohnya di sebelah kiri, ini bisa di switch ya. Warnanya mungkin yang agak terang, warna yang hampir sama. Oke, dan gradasinya bisa saya mainin. Jadi strength-nya ini kan masih satu ya. Kita bisa turunin. Nah, baru bisa diaplikasikan.
Yang kalau kita misalnya lihat ya, angklung itu di bagian bawahnya itu masih warna original dari bambunya. Jadi kita bisa bikin warna yang di bagian situ tuh lebih terang. Strength-nya kita bisa naikkan, dan radiusnya bisa kita kecilin. Oke, udah cukup kelihatan ya? Udah cukup kelihatan lah. Di atasnya juga bisa kita switch lagi kalau kita mau, diganti lagi warnanya seperti yang tadi, supaya jadi kelihatan lebih rapi. Oke, sudah cukup rapi ya. Sekarang kita bisa balik ke camera mode dan coba kita lihat di render view. Bentuknya sudah kelihatan itu akan jadi seperti apa. Jika kita mau disamakan, contohnya tabung besar, tabung kecil, silakan aja. Jadi kalau misalnya kita bisa ke layout mode, seleksi aja yang tabung sebelah kiri, tinggal diganti aja. Oke, jadi ke tabung besar tekstur. Dia akan menjadi otomatis sama. Tapi kalau misalnya kalian mau dibedain, silakan aja. Oh ya, satu lagi informasi yang lumayan penting, itu kalau kita misalnya mau save filenya, itu nggak bisa cuman di control save aja. Ya, itu harus di save secara terpisah antara yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Atau kenapa Blender kayak gitu ya. Itu memang mereka opsinya. Kalau kita misalnya balik ke texture paint tadi, seperti yang kalian lihat, di image ini masih belum di save. Supaya nanti kalau misalnya sudah dibikin hasil texture paint-nya masih akan seperti ini, kita harus nge-save image-nya juga. Kita bisa ke image, save as, atau save aja sih. Save. Oke, dia akan nanti memberikan opsi di mana tempat kamu misalnya mau nge-save objeknya, save as image. Selesai. Jadi setiap kali kalau kita mau nge-save Blender, itu Ctrl S. Kalau kita mau nge-save image, Alt S. Ikutin aja itu dua. Alt S, Ctrl S. Oke. Sekarang kita bisa ngelihat objeknya itu kalau kita misalnya balik shading mode atau ke rendering mode masih kelihatan kayak miniatur karena kita baru aja memulai untuk warna dasarnya dulu. Dari sini kita akan bikin dia tuh lebih banyak gradiasinya ya dan lebih detail lagi. Nah, ini ada satu trik. Jadi yang kita bisa lakukan di sini adalah saya mau besarkan dulu yang versi datarnya. Di sini ada opsi namanya tuh texture ya. Nah, di tekstur ini kita bisa aja pilih new. Ada opsinya di 2 dimensi dan di 3 dimensi. Di 3 dimensi juga ada di sebelah sini. Di sini opsinya tuh macam-macam ya. Kalau kita di sini image movie, opsinya tuh macam-macam. Bisa jadi blend, bisa jadi clouds, distorted noise, dan yang lain-lain. Saya biasanya sih suka milih clouds. Clouds itu lumayan enak bisa dibuat. Jadi kita pilih aja dari sini warna yang kita mau. Contohnya kalau misalnya warnanya agak terang. Nah, saya mau balik dulu ya di sini ya. Kita bisa lebih kelihatan, kita bisa mulai mengaplikasikannya. Warnanya strike-nya saya kurangin dulu deh ya, jadi nggak mau terlalu drastis. Nah, seperti yang kalian lihat, dia bentuknya itu sudah bertekstur ya. Jadi kalau kita bisa zoom in lagi, kelihatan bentuknya nanti jadi seperti ini. Kita bisa apply-kan itu, radiusnya bisa saya tingkatkan. Dan ini kita bisa bolak-balik terus ya antara teksturnya sampai benar-benar kita dapat warna yang kita mau. Dari sini masih belum kelihatan, tapi kalau kita misalnya balik ke rendering mode, itu sudah terlihat bentuknya. Kalau misalnya kalian puas dengan hasil yang di sini, silakan. Kalau masih belum, bolak-balik aja lagi. Misalnya mau yang lebih kuat lagi strength-nya. Ini bisa saya kecilin. Mungkin juga di bagian bawah kita bisa bikin agak berbeda ya. Strength-nya saya kurangin lagi. Jadi ngasih tahu kalau ini tuh sebenarnya ada teksturnya dia. Dan hasilnya bisa kelihatan. Dan ini kita bisa apply ke di base misalnya, atau di tiangnya, atau bahkan di ropes-nya juga bisa. Sekarang saya akan apply, saya akan bikin di base dan tiangnya juga. Kita akan lihat hasilnya nanti jadi seperti apa. Dari sini saya akan seleksi yang base-nya aja ya. Soalnya itu akan apply ke tiga-tiganya juga kok. Oke, balik ke texture paint. Kita akan pilih opsi yang baru. Kita kasih nama bambu tekstur. Gitu aja. Masih warna hitam dan dia masih mencari. Kalau kita misalnya balik lagi ke opsi yang viewport shading, benar dia masih mencari yang warnanya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah untuk membantunya untuk mencari. Terus habis itu kita rubah ini ke image texture. Oke, kita bisa ambil lagi yang tadi barusan kita bikin bambu texture. Oke, itu jadi semuanya. Ya, jadi nggak cuma satu aja, tapi semuanya. Itu saya lebih suka seperti itu. Baru kita bisa rubah dengan warna yang sudah saya bikin di sini. Warna dasar, kita mau strike-nya 100%.
Udah cukup ya, jadi teksturnya sudah ada, karena itu tiles. Kita bisa balik ke sini. Kalau misalnya kalian nggak puas dengan hasil warnanya, karena ini misalnya masih terlalu kontras, silakan aja dirubah gitu. Tadi ngomong-ngomong yang saya lakukan itu adalah untuk merubah size-nya, ukuran dari kontrasnya ya, jadi akan kelihatan lebih halus. Oke, kira-kira kita sudah lumayan ada warnanya. Jadi kalau kita balik ke render mode, sudah kelihatan dia bentuknya. Jadi seperti bambu yang udah tidak mirip kayak miniatur lagi. Ya, jangan lupa image untuk di save, Alt S, dan dia masih belum saya kasih ya. Jadi saya save as image, terus juga blendernya saya save, Ctrl S, jadi sudah ada, dua file sudah ada. Jadi kalau saya misalnya mau perbaikin dia kapan-kapan, jadi dari sini kita udah save, udah aman. Untuk rope, untuk talinya, menurut saya sih nggak bisa ada begitu terlalu banyak perubahan ya, dari warnanya aja lumayan sudah cukup bagus, sudah cukup rapi. Oke, sudah kelihatan cukup rapih di sini. Kita coba rubah background-nya deh. Soalnya waktu sesi yang kemarin saya belum kasih dia warna ya, masih plain-plan saya milih warnanya warna apa ya. Mungkin warna, hey, keren tuh. Oke, coba lagi yang lain. Oke, ya lumayan kelihatan bagus kok ya. Ya, warnanya agak-agak ungu tapi masih halus ya. Coba kalau lampunya ada, lampunya saya ganti ke warna yang hampir sama. Jadi kelihatan menarik sih. Oke, terang dan jangan terlalu gelap juga kalau misalnya terlalu merah. Ya, jadi masih agak aneh itu. Ya oke, kita settle di sini lah. Bisa ya, settle di sini. Lumayan rapi, lumayan bagus. Cukup buat sesi ini ya. Di sesi berikutnya, kita akan sudah mulai nge-render. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian merasa tutorial ini membantu, silakan di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk sesi video yang terupdate. Saya Argo Sumoroto, sampai ketemu lagi. Selamat berkreasi.